Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Clara Mona Lisa, mahasiswi dari jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Faktor-faktor problematika penegakan hukum perpajakan dalam tindak korupsi pajak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Febrian Kuarto, SE, MAK, AK, CA, ACPA, dan Ibu Nurlis selaku dosen penelaah saya. Pembahasan bab 1, pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, penerimaan negara berasal dari salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat melalui pemungutan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang akan digunakan oleh pemerintah dan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum agar wajib pajak memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Fenomena-fenomena dalam latar belakang. Yang pertama itu kasus PT WAE 3X pegawai pajak didakwa terima suap sebesar 96 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar rupiah yang dimuat oleh cnnindonesia.com pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada kasus faktur pajak palsu. AH kena vonis tambahan dari pengadilan negeri atas tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang pajak yang dimuat oleh kompas.com pada tahun 2018. Selanjutnya itu ada kasus tunggak pajak 6,3 miliar rupiah, pengusaha dijebloskan ke penjara, dimuat oleh cnnindonesia.com pada tahun 2017 disebabkan menyampaikan SPT yang tidak benar pada periode 2007 sampai 2008 dan tidak menyampaikan SPT tahunan. Dan yang terakhir, kasus suap pejabat pajak Direktur PT Eka Prima divonis 3 tahun penjara yang dimuat oleh nasionaltempo.co pada tahun 2017, di mana Majelis Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan PT Eka Prima Ekspor Indonesia menyuap Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak HS sebesar 1,9 miliar rupiah. Berdasarkan masalah penelitian di atas, penulis tertarik untuk merumuskan pertanyaan yang lebih terarah. Adapun pertanyaan tersebut yaitu faktor-faktor problematika penegakan hukum perpajakan dalam tindak korupsi pajak. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui faktor-faktor problematika penegakan hukum perpajakan dalam tindak korupsi pajak, dan yang kedua untuk menelaah literatur yang membahas tentang tindak korupsi di bidang pajak. Kontribusi penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama itu praktik sebagai kontribusi untuk meminimalisirkan tindak korupsi di bidang pajak. Yang kedua sebagai kontribusi akademik, di mana digunakan untuk penambah wawasan atau ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Kajian pustaka rangka pemikiran hipotesis, di mana kajian pustaka terbagi menjadi grand teori yang terdiri dari Ghosn yang dikemukakan oleh Chick Bolgon, di mana seseorang melakukan tindak kecurangan disebabkan 4 faktor: greed, opportunity, need, dan exposure. Yang kedua itu ada teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Crissy, di mana terdapat 3 pilar tindak kecurangan yang terdiri dari opportunity, pressure, and rationalization. Yang ketiga itu ada teori fraud diamond yang dikemukakan oleh Wolf and Hermansen, di mana ia mengembangkan teori fraud triangle dengan menambahkan capability atau kemampuan. Yang keempat itu ada fraud pentagon yang dikemukakan oleh Marx, yang terdiri dari arrogance, competence, opportunity, pressure, dan
rationalization atau rasionalisasi. Pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan hak orang lain dan tugas orang lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang kedua itu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pemungut pajak, pembayar pajak, atau pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat terpenting dalam penerimaan pajak negara yang baik. Selanjutnya, hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum pajak material mengenai norma-norma tentang suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa mengenai objek pajak, subjek pajak, ataupun tarif pajak. Selanjutnya itu yang kedua itu hukum pajak formil, yaitu memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan pusat dari semua kegiatan hukum atau kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, serta evaluasi hukum. Hubungan hukum pajak dan hukum pidana berkaitan satu sama lain apabila wajib pajak tidak membayar pajak atau melakukan pelanggaran pajak. Pembahasan selanjutnya itu mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian Marcelina yang berjudul The Effective of Government, Effectiveness, Rule of Law, and Control of Corruption on Tax Obedience pada tahun 2019, di mana hasilnya ditemukan supremasi hukum dan pengendalian korupsi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian kedua yaitu penelitian Arvin pada tahun 2018 dengan judul Resiko dan Peluang Terjadinya Korupsi di Sektor Pajak, di mana ditemukannya hasil pengendalian dan pencegahan korupsi itu dapat dilakukan dengan pengendalian sektor pajak secara transparan, akuntabel, dan implementasi penegakan hukum. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Citra Karisma Utami pada tahun 2017 dengan judul Persepsi Terhadap Penegakan Hukum dan Kepatuhan Pajak, di mana hasilnya ditemukan bahwa penegakan hukum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Putu Arista Wiryawan dan Made Satrayasa dengan judul Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya, di mana hasil ini ditemukan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia karena seseorang beranggapan jika kekayaan yang didapat, maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Rangka pemikiran hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis membuat rangka pemikiran yang tersaji dalam PowerPoint, di mana faktor-faktor problematika penegakan hukum perpajakan terhadap tindak korupsi pajak. Pembahasan bab 3, metodologi penelitian. A. Metode dan ruang lingkup. Penelitian ini menggunakan systematic literature review yang berfokus dalam penelitian tahun 2010 sampai 2020. B. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain systematic literature review, di mana systematic literature review adalah suatu metode penelitian dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, atau menafsirkan penelitian yang relevan terkait dengan topik atau fenomena yang menarik. Di masa pandemi COVID-19, sekarang ini systematic literature review menjadi salah satu metode alternatif yang dilakukan oleh peneliti untuk tetap produktif dalam penelitiannya. Karena systematic literature review ini dilakukan penyusunan atau tahap-tahapan yang secara sistematis sehingga artikel-artikel systematic literature review dapat diakui dan diterima.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel penelitian. Seperti yang tersaji dalam PowerPoint saya, terdapat tabel tahapan penyaringan dan pemilihan kriteria untuk SLR, di mana kriteria ini berdasarkan jenis publikasi, konten penelitian, sektor utama, waktu pengambilan jurnal, bahasa, ketersediaan, tipe penelitian, metodologi penelitian, dan relevansi yang terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Pembahasan selanjutnya, D. Teknik pengumpulan data. Sesuai dengan bagian yang tersaji dalam PowerPoint, proses pencarian studi literatur ini menggunakan 3 database. Yang pertama itu Google Scholar, yang kedua itu SendDirect, yang ketiga itu DOAJ. Dari ketiga data ini menghasilkan 240 artikel. Tahap selanjutnya melakukan screening, kualifikasi berdasarkan judul dan abstrak, mengecualikan 59 artikel, sehingga tersisa menjadi 181 artikel. Tahap selanjutnya melakukan inklusi dan eksklusi untuk mencari faktor-faktor yang berkaitan dengan penelitian. Ini mengecualikan 64 artikel sehingga tersisa menjadi 117 artikel. Tahap terakhir itu melakukan quality assessment yang mengecualikan 68 artikel sehingga tersisa 49 artikel yang akan digunakan sebagai final sample. Nah, pembahasan selanjutnya dan yang terakhir itu mengenai bagian E, metode analisis. Metode analisis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fase perencanaan, di mana bagian ini merupakan tahapan proses pencarian studi literatur dengan menggunakan 3 database, Google Scholar, SendDirect, dan DOAJ. Yang kedua itu fase seleksi. Dalam tahap ini, peneliti mencari data-data paper yang berkaitan dengan problematika penegakan hukum perpajakan dalam tindak korupsi di bidang pajak. Bagian yang ketiga yaitu fase ekstraksi. Tahapan ini melakukan proses evaluasi berdasarkan penilaian kualitas jurnal yang terindeks di SINTA dan di SJR. 4. Fase pelaksanaan. Pada tahap ini, data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menunjukkan atau mengetahui faktor-faktor problematika penegakan hukum perpajakan dalam tindak korupsi pajak dan akan dimuat atau disajikan dalam Microsoft Excel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.